Pernyataan Juma yang menyatakan masalah orang Kristen adalah ada pada Bible atau Alkitab, jelas-jelas melecehkan umat Kristen. Salah satu kata-kata yang juga melecehkan umat Kristen dan memang juga dipakai oleh mereka-mereka yang disebut bidat Kristen adalah ketika Juma menuduh umat Kristen mainstream atau arus utama menyembah tiga Tuhan. Dia mengatakan Bapa Tuhan, Yesus Tuhan, kemudian Roh Kudus Tuhan. Kemudian dia katakan itu tiga Tuhan. Nah, perlu dia menjelaskan juga bahwa dalam arti umat Kristen memahami adalah Allah yang transenden itu, Bapa itu tak dapat dijangkau oleh panca indera di dalam kemuliaan. Dan kemudian menyatakan dirinya, keberadaannya dalam firman-Nya. Firman itu kemudian menjadi manusia dan jelas diketahui oleh manusia dan bisa bersama-sama dengan manusia. Sehingga Bapa yang mulia yang tak terjangkau dengan panca indera itu kemudian dapat dikenal melalui firman-Nya dan kemudian firman itu menjadi manusia. Selanjutnya adalah maka Roh Kudus yang adalah Allah juga itu menyatakan diri kepada manusia, menyaksikan tentang firman, yaitu tentang Yesus Kristus. Jadi Bapa adalah Allah, firman atau anak adalah Allah, Roh Kudus adalah Allah. Ketiganya adalah Allah yang esa. Jadi ketika Juma mengatakan Kristen menyembah tiga Allah, maka dia sudah menafsirkan Alkitab dengan caranya sendiri. Mungkin saja dia bisa saja menggunakan beberapa orang-orang Kristen yang termasuk dalam bidat Kristen. Bidat yang sejak lama. Dan kalau saat-saat ini ada orang yang berpegang tentang bidat-bidat seperti itu, umumnya adalah orang-orang yang tidak berpendidikan tinggi yang baik. Atau orang-orang yang tidak belajar teologi yang baik. Setahu saya seperti itu. Nah kemudian, dari hal itu jelas sekali bahwa Juma itu sedang melecehkan kekristenan. Kenapa saya katakan demikian? Bagaimana mungkin dia menafsirkan tentang Alkitab? Masakan dia tidak belajar bagaimana menafsir Alkitab? Tidak ada sebuah penafsiran Alkitab itu bisa ditafsirkan semaunya saja. Karena ketika teks itu diberikan, ayat-ayat itu diberikan, firman Tuhan itu diberikan, itu berada pada ruang dan waktu. Dan kemudian, dengan demikian maka harus dijelaskan juga bagaimana penjelasan mengenai kondisi pada waktu firman Tuhan itu disampaikan. Selanjutnya, dia juga harus mengerti bahwa ketika dia membangun doktrin dari Alkitab, misalnya dia menggunakan ayat-ayat Alkitab, mencari ayat-ayat Alkitab, dia harus belajar yang namanya hermeneutika. Dia harus belajar juga apa sih yang dimaksud biblika. Artinya adalah mencari benang merah dari tema-tema tertentu dari kitab-kitab di dalam Alkitab. Itulah dasar penafsiran Kristen. Artinya, Alkitab yang adalah firman Allah itu menjelaskan dirinya. Jikalau kita ingin tahu tentang Allah yang dinyatakan di dalam Alkitab, maka ayat-ayat Alkitab itu akan menjelaskan diri Allah itu sendiri. Bagaimana caranya? Itu tadi saya katakan, tema-tema di dalam Alkitab itu ditarik dari kitab-kitab dalam Alkitab itu, dan kemudian di situ akan menjadi jelas apa yang dimaksud dengan tema yang sedang kita bahas itu. Misalnya saja, kita bicara Yesus adalah Tuhan. Yesus adalah Allah. Kenapa Yesus adalah Allah? Karena sifat-sifat Allah ada di dalam diri Yesus. Jadi sifat-sifat eksklusif Allah, sifat-sifat yang hanya ada pada Allah, itu ada di dalam diri Yesus. Contohnya, Yesus itu dia ada bersama dengan Bapa di dalam kekekalan. Yang pertama. Yang kedua, Yesus itu dapat mengampuni dosa manusia. Ya. Yang lebih tepatnya adalah dia adalah maha hadir. Ya. Maha hadir. Dan kemudian dia berarti punya sifat-sifat Allah dan dapat mengampuni dosa manusia. Hanya Allah yang dapat mengampuni dosa manusia. Kemudian dia maha kuasa, ya, dia bisa menciptakan segala sesuatu, ya. Berarti sifat-sifat Allah yang eksklusif yang ada pada Allah itu, yaitu maha hadir, maha kuasa, maha tahu, dapat mengampuni dosa, itu hanyalah milik Allah. Nah, kalau sifat-sifat itu milik Yesus, maka dapat dikatakan Yesus adalah Allah.
Jadi Yesus tidak perlu, "Sembahlah aku Tuhan, sembahlah aku Allah." Karena sifat-sifat Yesus yang dinyatakan dinyatakan di dalam dirinya, yang tidak ada pada apa, maksudnya pada manusia lain kecuali hanya pada Allah, itu jelas menunjukkan bahwa Yesus adalah Allah. Jadi ketika Juma menafsirkan Alkitab dengan seenaknya saja, menurut saya ini juga pelecehan terhadap kekristenan mainstream. Bisa saja ada bidat-bidat Kristen yang seperti itu yang dia contoh, tetapi itu bukan Kristen arus utama. Dalam sejarah kekristenan, ya arus utama, masalah Allah Tritunggal, Allah yang esa itu bukan sebuah masalah. Karena itu saya pikir pemerintah perlu juga melakukan peninjauan kembali, tokoh-tokoh agama Islam juga meninjau kembali mengenai Juma ini, sertifikasinya bagaimana, apakah dia layak untuk berbicara tentang Kristen. Kalau jelas dari pada sudut pandang Kristen, dia tidak berhak menafsirkan Alkitab karena tidak pernah dilatih untuk menafsirkan Alkitab.